Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya pemirsa Paga TV, selamat jumpa kembali di sini di podcast Paga TV pastinya bersama saya Zenita Putri. Dan kali ini kita berada di podcast We Talk lagi, di mana tema kali ini Women Empowerment Talk-nya lebih kepada empowerment, tapi kita berbeda kali ini temanya. Kita membawa hal-hal yang lebih eksklusif pastinya, karena dalam rangka juga nih Kambal ini kita merayakan Hari Disabilitas Internasional. Nah, ini tepat banget dimana ternyata dari teman-teman kita yang kita lagi menggadang-gadangnya tema inklusi untuk penyetaraan, bahwa semua orang itu punya hak yang sama, semua orang punya kesempatan yang sama. Dan di sini saya di ruangan ini saya duduk bersama orang-orang hebat pastinya. Ada anak dari teman-teman kita yang berkebutuhan khusus juga, dan juga mama ibundanya yang selalu mendampingi yang luar biasa, sehingga putranya ini menjadi anak yang sangat luar biasa. Langsung aja kita kenalan nih ya. Hari ini saya bersama Mama Dwi, Ibu siapa Ibu? Ibu Sugiyati. Ibu Sugiyati dan juga Dwi. Halo Dwi, apa kabar? Halo pemirsa Paga TV seluruh Nusantara. Wow, keren banget gak tuh? Dwi gimana, sehat hari ini? Sehat, Sehat ya? alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Dan Dwi ini ya keren banget loh ya. Jangan lupa untuk film Sayap Garuda ditransfer ke Indonesia. Nah, udah di-spill. Barusan saya mau bocorin sebenarnya. Jadi Dwi ini berkesempatan luar biasa ya. Dwi ini sudah jadi artis ya, dan dia sudah main film, dan sebentar lagi filmnya tayang ya Dwi ya. Doain semuanya, nanti kalau tayang jangan lupa nonton langsung di bioskop pastinya. Dan sebelum Dwi mencapai posisi atau mungkin prestasi sebagai pemain film, tapi dibalik itu talentanya Dwi itu luar biasa, multi talenta banget kalau saya bilang. Dwi ini salah satu anak yang luar biasa, bahkan ya Bu, belum tentu anak-anak lainnya di luar sana mungkin yang tidak seperti Dwi berkebutuhan khusus, tapi mereka biasa aja, maksudnya nggak punya yang sebegitu banyak talentanya. Nah, Mama Dwi ini sih, saya panggil Mama Dwi aja ya, daripada Bu Sugi, kan mungkin lebih familiar juga Mama Dwi gitu. Nggak ada yang kenal. Iya, makanya mungkin dari sisi keluarga dulu nih Bu. Tadi kan sudah sebelum ini kita udah cerita-cerita nih gimana sih latar belakangnya Dwi gitu. Dwi juga sudah berusia di atas 20 tahun. Dan Mama itu sudah mendampingi pasti dari kecil, keluarga supportnya gitu ya Maya. Nah, pasti ada strugglingnya, susah senangnya. Susah senang. Iya, gimana Ma kalau misal dari keluarga ini sendiri untuk menjaga Dwi sehingga Dwi itu bisa ini menemukan bakat-bakat yang luar biasa Ma? Mungkin diceritain sehari-harinya. Oh, untuk merawat Dwi itu keluarga dulu. Gimana? Peran dari keluarga seperti apa? Mau nggak keluarga kerjasama? Keluarga inti dulu ya, Iya. Ma? Di keluarga itu ada siapa? Kalau di rumah kan ada bapak, ada kakak. Bapak siap nggak menerima keadaan Dwi seperti ini? Kakak siap nggak? Kalau keluarga udah siap, otomatis kan merasa bersyukur, nggak merasa ini ada Dwi ini beban, Dwi ini membawa sial, kan nggak ada. Jadi kan seperti itu. Karena semua keluarga sudah menerima ya. Jadi kan kalau semua bersyukur itu kan ada paling tidak ada semangat lah untuk merawat Dwi. Bagaimana merawat, kita diberi amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu. Gimana sih rasanya kita harus bersyukur. Betul, kan karena semua orang nggak semua orang dipercaya seperti Mama dan keluarga gitu ya Maya. Pertama kali sih kita bingungnya itu bukan kenapa sih aku dikasih duit, enggak. Kita dikasih bagaimana karena dia merawatnya itu bagaimana. Takutnya kita salah merawat, jadi nanti ada masalah. Tapi berjalannya waktu akhirnya bisa seperti ini gitu ya. Dwi sudah menamatkan untuk sekolah pendidikannya ya, pendidikannya. Kemudian juga sekarang banyak mengikuti kegiatan-kegiatan ekstra di lainnya ya Maya. Bahkan sampai di rumah pun ini di treatment sama keluarga itu benar-benar agar begitu bisa berkembang.
gitu. Nih kalau boleh kita itik-itik gitu. Iya, kayak harus digali terus Iya. terus Karena dia itu tangannya suka apa ya? Main-main gitu, gerak-gerakin itu untuk apa gitu. Kita cobalah dulu itu kasih ketepung. Oke, Ketepung awalnya itu bukan ketepung kita beli, ndak biskuit itu kita rangkai, kalengnya ya. kaleng-kaleng itu rangkai gitu loh. Oh gitu. Terus dia suka, terus lagi tiba-tiba itu ada Niji itu, Niji itu di TV itu lihat itu tangannya kok bergerak-gerak. Ayo Pak, kita ajak jalan-jalan ke pasar swalayan. Di situ kan ada alat-alat musik. Siapa tahu Dwi suka, kita ajak jalan, ternyata minta keyboard kecil gitu. Tapi kita sekeluarga nggak ngerti loh, musik itu nggak ngerti. Yang penting Dwi mau dulu Dwi nih. mau nyaman gitu. Kita kalau anak autis kan mesti membeo, ngerancu gitu kan. Paling tidak Dwi itu membeonya berkurang gitu. Lalu kita belikan keyboard gitu. Kita juga bingung lah, kalau diberikan keyboard Itu siapa yang ngajarin? ya, coba ngajarin kita ngapain gitu. Namanya keluarga sederhana ya Mbak ya Bunda, itu udahlah biarin senyaman Dwi mau diapain keyboard ini, Biar dieksplor sendiri iya, ya. Terus si bapak kan kalau orang tua kan bisanya lagu nasional Indonesia Raya gitu-gitu, Indonesia Tanah Beta gitu. Ternyata Dwi bisa, ya udah baca Jadi otodidak dulu berarti ya? Iya, otodidak dulu. Terus Bapak nyanyi apa? Aku nyanyi Garuda Pancasila. Dia langsung main. Kok Kayak bisa? feeling. Pakai kepekaan nada itu. Wah, itu yang luar biasa loh, nggak semua orang, bahkan saya sendiri aja belum tentu bisa kayak gitu ya. Mama sendiri mungkin juga Iya. belum tentu tahu Iya, ya saya juga nggak kepekaan. paham kepekaan. Sedangkan Dwi punya Itu pun- kemampuan itu. Iya, itu pun saya tahu itu kepekaan nada itu beberapa tahun selanjutnya itu. Setelah mungkin berkonsultasi Iya, dengan beberapa konsultasi, pakar ya. iya. Terus Setelah itu udah Tapi mulai nih. Nah, itu kan ternyata musik itu bisa mengurangi duit ngerancu, membeo. Berarti kan kalau musik kan dia harus menghayati, merasakan syair, fokus, nggih. Setelah berjalan waktu, kita nggak terasa sampai sejauh ini. Berapa tahun Mbak itu Dwi mulai apa ya, menggeluti aktivitas kayak mulai TK. dari TK. Jadi terus ya. Kelas 2 itu Dwi udah ngisi paduan suara dosen di Unmu. Kelas 2 SD. Kelas 2 SD itu Umur segitu ya, umur untuk iya, Indonesia Raya yang sama Pancasila itu sama Boningan. Loh, bisa nggak? Mampu nggak? Udah kita ngikutin aja. Saya sama bapak itu juga minder. Ternyata harus bagus. diyakinin ya. Yakin anaknya orang tua bisa. yakin, iya bener. Ya itu orang tua, keluarga berjalan dulu, semangat mau kerjasama, bimbing si adik. Ya, alhamdulillah. Nah setelah itu kan musiknya sudah dari musik. pertama ketipung, terus keyboard ya, terus Yang mencipta lagu. mencipta lagu. Ya kan, Gini, ya? sebelum cipta lagu itu dia kan sering coret-coret di dinding toh. Tulisan-tulisan. Tulisan-tulisan yang rancu gitu. Gimana kalau kita fasilitasi dengan kertas buku yang biasanya kalau buku itu kalau setelah pindah ganti kelas kan yang belakang nggak kepakai tersisa. Jadi kita potong, kita satuin lagi. Kasihlah satu gitu. Terus setelah berjalannya waktu tuh kasih Dwi kok belum nggak puas. Katanya kurang besar loh. Kok kurang besar dek? Iya, aku pingin menulis yang panjang. Terus kita konsultasi ke guru di Enclose. Bu, belikan kertas buram saja murah, jangan kertas HVS, taruh aja di sekitarnya Dwi, nggak usah dijadikan satu. Siapa tahu Dwi itu ngerespon.
kita bikin coretan-coretan gitu. Terus pertama kita buang sampah Jadi gitu. sampah. Kita buang itu. Ternyata ada tetangga itu guru syair. Bu, ini kertas-kertas apa? Ini duit coret-coret. Ternyata sama beliau dibuka. Bu, ini bagus, Bu. Kalimatnya Kalimat bagus. Duh, kalimat apa ya? Ternyata kalau bahasa syair sama bahasa kita kan puitis gitu beda, ya. beda toh. Bu, ini jadikan puisi saja gitu. Duh, kata-kata seperti ini kok jadikan puisi? Nggak apa-apa, Bu. Udah. Terus kita kumpulin, Bapak juga gitu. Iya, dikumpulkan saja. Siapa tahu bagus gitu. Jadi karya ya. Iya. Terus kita konsultasi ke itu, dia mau lomba di sekolah. Ternyata puisinya bagus. Dipakai apa? Puisinya bagus, siapa yang bikin? Itu Pak, coret-coretnya Dwi, maaf. Kalau ada kata-kata Dwi yang aneh, kita pun juga bingung orang tua gitu. Terus sama Bapak Pascal itu digubah. Agak diperhalus kata-katanya gitu. Terus ternyata bagus. Terus sama Bapak, gimana kalau saya aransemen Bu, boleh nggak? Oh, dengan terima kasih Pak. Terus setelah itu Bapak kepala sekolahnya penasaran terus gitu. Bu, gimana kalau kita ikutkan lomba cipta lagu? Alhamdulillah itu malah dapat juara. Iya, 30 besar dulu. Wah, keren banget. Nasional. Kalau sekarang Dwi, udah berapa lagu yang Dwi ciptain nih? Ya semuanya. Kira-kira berapa? Ya pokoknya semuanya dari berbagai macam-macam di Indonesia. Jumlahnya? Saya sama. Judulnya? Ada berapa judul? Ya. Apa aja judulnya? Saya Garuda. Bukan. Lagu Lagu tak sempurna. Lagu tak sempurna, jangan menyerah. Oh. Terus itu yang Dwi puisi batik itu topeng. Topeng. Iya. Sama ada 5 lagu. J. Pokoknya 5 puisi atau 5 puisi karya itu, ya. Tapi alhamdulillah Bu Yenita itu sama Dwi udah diaransemen sendiri. Dwi sendiri yang 5 aransemen. itu enggak. Pokoknya Dwi saya lihat nyaman, saya biarin. Saya gini, Wi, ini bagus loh kalau dijadikan lagu. Jadi Dwi dapat hadiah gitu. Itu insya Allah udah terkumpul 5. Wah, berarti terus ya Dwi. Sekarang masih suka nulis Dwi? Kak, Wah. Nah, terus sudah dari mulai nulis puisinya itu juga ada yang dibukukan. Ada yang dibukukan. Iya. Sudah jadi buku yang sudah diterbitkan. Udah. Wah. Batik. Itu buku apa, Bi? Yang puisi batik itu batu-batu apa? batu mata aku jadi rindu. Keren Jadi banget ya. di situ itu Dwi satu-satunya disabilitas. Dan Jadi satu-satunya di buku, salah satunya tulisannya Dwi. Wah. satu-satunya disabilitas dan satu-satunya peserta termuda se-Indonesia. Keren banget, luar biasa dong. Kita belum tentu semua anak tuh punya kesempatan kayak gitu. Ini udah nulis, bikin lagu, main musik, desain. Sekarang ke desain, terus acting, ngaji. Just 30 sama 20. Sudah tamat, udah ini hafal, Masya Allah, luar biasa banget. Nah, itu yang ngajarin ya keluarga. karena kebiasaannya. Nah, Biasa. boleh nggak diceritain sedikit ya? Tadi kan sempat ke saya ke sharing, mungkin nanti biar teman-teman Pagak TV di rumah juga bisa menerapkan. Nggak, ini semuanya bisa menerapkan sebenarnya. Bisa, Harus mudah. anak-anak peduli gitu. Kita tuh nggak, kalau menerapkan merawat anak disabilitas itu nggak usah yang wah sesederhana mungkin. Oke. Jadi nggak semua tuh harus istilahnya berpikiran kita harus mengeluarkan sesuatu yang besar ya Bu ya. Di rumah kebiasaan seperti apa sih Bu yang diterapkan? Salah satunya ya, kalau anak autis kan membeo, mengulang-ulang kata, kacau gitu ya. rancu. Itu di sekitar Dwi ada siapa? Kalau ada saya ya langsung kita bukan kita tegur ya, langsung kita, hai, kok bilang gitu? Langsung kita alihkan perhatiannya. Diajak komunikasi ya. Nah, itu kalau untuk pola makan, cobalah kita itu sekeluarga ngikut si adik. Kita itu kalau salah satunya
Dwi nggak boleh makan mie, mie instan. Kita juga nggak makan dulu, jangan si adik nggak boleh makan. Tapi keluarganya melakukan itu. Kita nggak makan jadi dulu. ngerasa dia sendirikan gitu. Kita nggak makan dulu. Dek, ini loh, aku makan sayur enak loh dek. Nanti di rumah kan kita nggak nyiapin makanan yang nggak boleh dimakan Dwi. Jadi keluarga itu kompak ya semuanya. Dan itu benar dimulai dari kebiasaan di keluarga Bu. Akhirnya Dwi bisa melihat nih di lingkungan sekitarnya gitu ya Bu. Nah terus di rumah aktivitasnya apa aja Dwi sekarang? Oh aktivitasnya, ya kebiasaannya. Atau mungkin Dwi bisa cerita dari pagi itu ngapain aja bisa Dwi? Bangun tidur ngapain biasanya di rumah? Biasanya sih bangun tidur terus sholat subuh berjamaah ya katanya ya. Terus baca apa? Ya Yasin. Terus ya udah. Aku bersihkan tempat tidur. Terus habis itu pagi bantu ibu ngapain? Buat jualan nasi goreng sama risol dan bolu risol. Terus bantu ibu jualan ya Dwi ya, menyiapkan ibu untuk yang dijual ya Bu ya. Terus habis itu Dwi, kalau di rumah ngisi waktu kosong ngatakan kemana? Ke sekolah yang lain. Nemenin ibu atau bapak ya. Nanti uangnya buat apa? Ke buat syuting film. Kalau Dwi mau kemana-mana oleh Tarmisi Afka. Wih, keren banget. Kayak kita makin penasaran tuh ya filmnya ya. Mungkin Dwi boleh ceritain dikit nggak? Boleh ya Bang ya? Filmnya itu di situ jadi apa? Aku ceritain tentang apa? Boleh nggak di-spill dikit? Soalnya Dwi jadi apa? Jadi silat asal khas Nusantara yang saat ini banyak beredar kasus bullying yang ada di mana-mana. Keren banget. Jadi mengangkat temanya tentang bullying ya Dwi ya. Dan Dwi ini salah satu bintang utamanya sebenarnya. Jadi ada beberapa anak-anak juga gitu ya Dwi ya. Ini satunya disabilitas. Satu-satunya yang disabilitas. Dan ini film nasional namanya. Masya Allah, keren banget, luar biasa banget Dwi. Ini bukan pencapaian yang istilahnya di akhir Dwi, tapi permulaan. Insya Allah nanti kedepannya kan banyak lagi prestasi atau karya Dwi yang kita tunggu-tunggu. Coba tuh nanti bisa bikin buku sendiri ya Dwi ya. Terusin nulis ya Dwi ya. Harus terus nulis gitu, terus lagu-lagunya juga gitu. Kalau dari Mama sendiri nih Mah, sebenarnya dari keluarga tuh harapannya untuk Dwi itu apa sih Mah? Harapan untuk Dwi? Iya. Yang Mama pingin dulu tuh jadi seperti apa nantinya? Udah diwujudkan sama Dwi. Masya Allah. Iya apa? Salah satunya seperti apa? Nggak usah yang aneh-aneh. Dwi itu taat ibadah. Salah satunya sholat, mau mengaji. Udah cukup. Nggak yang kalau yang Dwi bisa main film. Itu bagi saya bonus. Jadi sebenarnya nggak ada pilihan muluk-muluk yang bikin Dwi anak yang bener-bener anak yang soleh gitu. Bahkan anak yang berbakti buat keluarga. Lomba di rumah insya Allah itu ada 80 piala yang diikuti si Dwi itu. Padahal itu rencananya gini, maaf cerita. Rencananya itu pas waktu corona. Kan si Dwi-nya nggak ada aktivitas keluar tol. Dan si kakak itu punya ide bagaimana bakat-bakatnya Dwi kita coba ikutkan lomba. Tapi tujuannya lomba itu bukan untuk menjadi juara, biar ada kegiatan mencari pengalaman. Dwi pun juga saya beritahu, nanti kalau ini lomba itu nanti kamu mesti juara, mesti kamu dapat hadiah satu, dapat pelukan ibu bapak, kamu dapat pelukan kakak, kamu sama kakak dianggap hebat, bagus. Nanti kalau hadiah itu berarti bonus dari Allah. Jadi yang pertama itu adalah ya orang itu bangga sama dia itu udah hadiah besar ya dunia gitu ya. Kalau berarti apa aja Mbak prestasi yang pernah Dwi dapat? Yang tadi selain untuk jadi nulis, lomba desain grafis di Universitas Kristen
Indonesia Jakarta. Di UKI. Terus ya UKI, lomba puisi di UNER. Nggih. Lomba tahfiz Quran di Bekasi. Wah, Masya Allah. Lomba apa foto model di Amarta ya. sama di PP Di Surabaya. Kenapa? Maaf, saya mau cerita dulu. Boleh, Mas. Kenapa takutnya nanti Kesana kok menyombongkan. bukan menyombongkan, itu kesana kok mendiskriminasikan Dwi. Itu mengeksploitasi. takutnya rata-rata saya dianggap seperti itu, padahal enggak. Kita senyaman Dwi, kita Dwi, mau nggak saya foto waktu kamu lo pidato? Mau. Terus tapi kamu minta apa? Saya minta di make up, dibedakin sama di kamera. Oh iya, atau sekarang gitu. Oh iya, nanti saya ikuti kemauannya si adik gitu. Terus diikuti ngevlog lomba. Jadi pernah juga sih dari duta wisata se-Jawa Timur. Jadi kayak mempromosikan pariwisata kebudayaan Kota Batu, Sombriti. Pernah itu jadi 20 besar nasional. Itu pun kita senyaman si Dwi, kita pun juga nggak menyiapkan sing wah gitu. Kita seadanya, sesederhana. Karena kita itu nggak ingin, ya benar sih, kalau lomba itu harus punya cita-cita menang. Tapi kita tuh menang angka ke 1000 bagi kita. Mungkin Dwi sudah mau. Nah, Dwi sudah mau. Kita ada kegiatan gitu. Iya, saya bapak sama si kakak itu rame-rame kita sepedaan ngantar si Dwi ngevlog, bikin di Candi Sombriti. Kita nggak nyiapin aneh-aneh, kita cari, kita kasih di badannya si Dwi pokoknya gitu. bisa nyaman Si Dwi gitu. Terus alhamdulillah Dwi karyanya tante diapresiasi dan itu jadi bonus gitu buat ibu dan keluarga. Dwi langsung tanya, setelah ini aku dapat hadiah apa? Ya wes, kamu minta apa? Kesukaannya itu gado-gado ya. Iya, langsung tak kasih hadiah gado-gado gitu. Mama yang buat ya? Enggak, kita beliin. Dwi kan tadi pengennya senangnya tuh kalau makan di luar, di warung, jadi jalan-jalan terus makan di mana. Kan itu hadiah gitu, motivasi. Itu udah kebahagiaan buat Dwi. Jadi mama-mama semua di sini jangan sampai berkecil hati. Dimanapun tadi kata mama, kata ibu tuh udah bener banget. Kalau yang diberikan sama Tuhan itu anugerah. Itu bener kepercayaan dan jangan dijadikan beban. Jangan. Capek nanti kita. Benar, jadi justru kayak itu tuh gimana cara kita bisa dibuat biar seru. Kita bisa justru makin keluarga makin kompak, makin happy. Dan kebahagiaan itu sederhana ya, Mama ya. Kebahagiaan itu sederhana. Benar. Tapi kalau kita rasakan istimewa. Benar, kalau kita ngerasain bareng-bareng tuh istimewa. Nah, kalau Dwi sendiri nih, tadi kata ibu sukanya gado-gado. Selain gado-gado, Dwi sukanya apa sih? Boleh tahu nggak? Dan banyak teman-teman Dwi suka makan apa? Suka makan apa? Beli apa? Nasi goreng. Dan apa? Tahu pacung, tempe pacung. Wah, enak banget itu ya Dwi ya. Paling suka kalau misal jalan-jalan kemana Dwi? Senangnya kalau jalan-jalan kemana? Larinya ke hutan kota. Sederhana tau? Seger ya Dwi ya, betul. Nah kalau sekarang Dwi, nanti ini kan udah main film nih Dwi ya. Nah setelah main film, kedepannya Dwi mau ngapain lagi nih? Ya kedepannya jangan ada yang sampai membuli, mengecewakan. Pengennya ada pesannya tersampaikan nih Dwi ya. Dan tidak ada yang membuli kata-kata. Terutama untuk teman-teman kayak Dwi ya. Untuk yang adik-adik, stop, jangan membuli dan jauhi judi online di sekitar masyarakat Indonesia. Tuh pesannya luar biasa banget. Gue aja udah dapet banget gitu ya Mami. Jadi memang apa yang pernah juga Dwi dibully. Mungkin dia juga merasakan sakit pernah. Ini pernah di sekolah yang mungkin sekolah juga, lingkungan juga. Tapi kita itu malah cerita ya, berbagi pengalaman. Siapa tahu nanti yang di luar sana juga kan punya pengalaman yang sama. Berat tapi kalau kita lakukan dengan ikhlas, kita nyaman. Salah satunya kita dikatain anak gila.
sama teman-temannya. Ya, ya di lingkungan juga Di biasa. lingkungan juga. Iya, kita nikmati. Alhamdulillah. Kalau aku nggak dikaitain gila. Kita nggak kerja karena antar keluarga itu nggak seakrab ini. Menjaga Dwi, saling menjaga. Kita sibuk dengan kegiatan masing-masing. Benar. Nah, kalau bisa, kalau punya anak disabilitas gitu ya, kita dikatain sama anak gila gitu. Saya itu sekeluarga gini jawab, alhamdulillah dalam hati ya, alhamdulillah. Tidak melawan ya Mas? Jangan tambah lebih lagi. Alhamdulillah ini jalan itu sukses, mesti gitu. Nah, alhamdulillah. Terus Mama gimana caranya? Biar mali kita kuat toh. Menguatkan diri ya. Alhamdulillah jalan Dwi sukses. Nanti kan mali kita Doa, yakin, benar. doa juga. Nanti kita mali semangat jalan Dwi sukses. Ya itu sampai sekarang kita jalani. Alhamdulillah jalan Dwi sukses. Nah, waktu jalan-jalan pagi gitu ya, anggaplah kita lingkungan kan ya gitu toh, menganggap aneh gitu. Anggaplah dunia untuk kita berdua, karena kita jalan-jalan berdua ya. Nggak usah ngeliatin orang ya, nggak usah hirauin orang ya Maya. Ya Allah, Mas, santai Mas. Anggaplah itu dunia untuk kita berdua. Nanti itu ke fasilitas umum, ke puskesmas gitu ya. Anggaplah dunia untuk kita berdua. Jadi nggak usah hirauin orang. Enggak usah. Yang penting satu, kita nggak ganggu. Kita nggak ganggu. Satu. Kalau kita ganggu, memang mereka marah. Tapi kita kalau nggak ganggu, ngapain kita repot-repot mikirin kita kegiatan kita saja. Alhamdulillah sih di Puskesmas Batu itu justru jadi motivator. Dulu ini jauh-jauh lebih bantu loh ya. Mulai masuk itu mulai Pak Satpam, Bu, Ibu, dokter-dokter itu udah paham, udah paham. Tui gitu. Lagi sekarang Om Dwi jadi artis tambah terkenal nanti nih. Ya. Tambah gak enak, kita tambah risih Bu. Nah, risihnya gini, dulu ada beberapa ibu-ibu orang itu tuh nganggap dicuek, jangankan nengok, enggak tuh. Sekarang itu mencari cari muka, pengen deketin. Bener, sama kita tambah risih. Malah nggak nyaman ya. Nggak nyaman. Sebiasanya enak aja gitu. Dulu enak dulu nggak dikenal. Kita merasa nyaman, merasa bersyukur. Malah kita itu kalau sekarang itu malah risih. Aduh, aku harus ngapain? Kalau dulu kan kita harus ke hajatan gitu ya. Kita kan tujuan ke hajatan itu mau ikut bahagia, kayak yang punya hajatan gitu. Kita bukan jadi pusat perhatian ya. Kita ngajak si Dwi, ngajak saya buat gitu. Ya Dwi juga ikut merasakan. Saya sama bapak prinsipnya gini, nanti kalau yang punya hajat nggak suka, kita pulang. Kita itu ke hajatan bawa kado, kita beli di luar aja lebih banyak, dapat banyak. Alhamdulillah, dari tergantung keyakinan kita. Kalau kita yakin, insya Allah mahal. Iya, melapangkan segalanya ya Ma ya. Masya Allah, luar biasa banget loh. Belum tentu ya Ma, orang itu bisa sekuat, selapang itu hatinya, sebesar itu hatinya. Karena kita nggak merasakan kebeban. Tapi kan pertama bersyukur itu tadi. Itu kayaknya pesannya itu adalah bersyukur. Kalau kita udah bersyukur, kayaknya semua tuh bahagia ya. Gini, anaknya juga punya anak disabilitas toh, Dwi ya. Seandainya saya nggak punya disabilitas, saya nggak mikir duit tak jalan-jalan ke hutan kota. Saya nggak makan yang sehat-sehat. Mungkin saya makan gorengan-gorengan. Makan mie. Kalau alhamdulillah kita dari duit hidup sehat. Makan sayur pun rebusan gitu. Jadi semuanya tuh ikutan sehat. Masya Allah. Bersyukur. Nah itu loh pesannya luar biasa banget ya pemirsa. Jadi tidak selamanya apa yang kita lihat dengan mungkin pemikiran atau stigma masyarakat itu
seperti itu negatif ya, padahal orang yang menjalaninya pun sebesar itu, mereka sebahagia itu, bersyukur sekali dengan apa yang mereka jalani, dan kita kenapa nggak mensupport? Yang dibutuhkan cuma itu, nggak perlu yang saya kayak apa yang kayak tadi mungkin kalau di jalan disapa atau apa, nggak penting. Udah yang penting tidak mendiskriminasi, tidak menganggap kayak sesuatu yang aneh, ya sudah biasa aja, kayak mereka tuh sama kayak kita gitu ya, pengennya ya. Padahal malah mereka yang kita balik aja, biasanya kan kita itu bawa anak disabilitas ke lingkup puskesmas gitu ya, kita risih, bingung, aduh aku kok diolok-olok, aduh jangan, balik, kalau bisa itu mereka yang risih kepada kita, bukan kita yang risih kepada lingkungan. Nah itu buat menguatkan dibalik. Mohon maaf sebelumnya mungkin tanpa kita mengecualikan, tapi mungkin kalau misalnya memang kita atau mama teman-teman semua di rumah ada yang diberikan tadi kepercayaan amanah dengan anak-anak yang istimewa tadi, jangan menjadi takut beban. Jadi kita tuh yang kecil, justru kita harus bersyukur dulu. Terus ya tadi jangan kita ngerasa yang risih, justru orang lain itu yang balik, putar balik mindsetnya, diputar ya Ma, biar kita saking kuat ya Ma. Ternyata bisa. Nah, nanti mungkin bisa kita ngobrol-ngobrol gitu ya Mas, sesama mama-mama itu saling ngobrol. Dan Mama Ibu ini kan juga salah satu yang sering sharing-sharing sama mama yang lain. Dengan ada Ibu ini juga jadi contoh bahwa kesuksesan seorang anak itu nggak harus dengan modal yang besar, tidak harus dengan sesuatu yang mewah. Maaf ya Ma, tanpa mengecilkan Mama, tapi yang udah Mama itu luar biasa. Sesederhana mungkin. Jadi kita nggak ada beban. Justru saya harus belajar banyak dari Mama nih, bersyukur tadi itu. Itu kayak luar biasa banget. Indah nikmat ya. Kalau kita itu nggak terasa sampai sekarang itu karena kita merasa nyaman, bersyukur, keluarga kecil kita itu nggak ada beban, itu sampai kita sekeluarga sampai sekarang itu nggak tahu lampunya batu di malam hari, itu kita nggak tahu. Kan merasa kita sibuk sendiri dengan rasa syukur kita. Jadi nggak kadang-kadang lampu malam hari di kota itu kita nggak tahu, sampai sekarang kita nggak tahu. Bahkan kemarin ya kita baru nyadar kemarin udah acara ya. Waktu Dwi pulang syuting kan malam, Bu, ternyata gini ya. Waktu itu Dwi syuting di Grebek kan lewat pulangnya kan lewat itu dari tangan mungkin ya. Iya, sama itu alun-alun. Lah isi Dwi yang nyadarkan, Bu, itu lampu apa? Masya Allah, lampu malam hari itu gini toleh. Bersyukur lagi ya tadi berikan. Bu, pulangnya pelan-pelan ya naik sepeda. Kenapa? Bagus Bu lampunya. Ya Allah, sampai pulang kita nangis, semua nangis. Saya, Bapak, Pak, ternyata kita belum lihat lampu malam hari. Ya Allah, berarti kita itu dikasih kenikmatan rasa syukur sebegitu besarnya sampai kita lupa masih banyak yang nggak angan-angan kita lampu malam hari itu kita nggak kepikiran. Hari raya itu kita juga nggak pernah, jujur kita nggak pernah kan. Kalau hari raya Bu Zenita sibuk apa? Iya biasanya ke keluarga ya. Enggak, persiapannya nggak terlalu banyak juga sih. Karena baju-baju gitu toh, iya sih buat kue-kue untuk nyambut kita nggak lupa. Ya biasa aja gitu. Iya, satu bulan itu kita malah kalau si kakak sama adik itu persaingan hataman itu. Udah kita biasa aja. Tidak harus yang enggak, harus kita nyadar tuh. Lebaran. Lebaran, alhamdulillah kita sehat. Besok bisa lebaran. Ya Allah. Yang penting sehat. Saya ajarkan ke anak-anak itu gitu, Bu, persiapan Ramadan apa? Yang penting kamu siapkan badanmu sehat, fisikmu bagus, kamu bisa ibadah rutin, targetnya istiqomah, kamu bisa sholat Idul Fitri, itu wis cukup nak. Sampai sekarang ya itu yang saya ajarkan ke anak-anak. Bersyukur itu. Bersyukur. Masya Allah. Nah Dwi sendiri nih, gimana Dwi? Mau cerita apa nih? Mungkin tentang filmnya, atau mungkin lagunya, atau mungkin apa ya? Dan ini pernah ikut lomba apa? Saya kira saya
udah cukup Kak, udah cukup Kak. Cukup ya? Ya. Wah keren banget. Ini benar-benar bijak, beda ya Mas. Dalam artian kan yang selama ini saya juga mungkin belum banyak sih, tapi yang saya kenal beberapa anak-anak yang mungkin seperti ini dengan anak autis ya. Bener ya kalau Mama dia suka membeo atau apa yang bahkan gak bisa di stop. Ini benar-benar terkontrol banget. Saya nggak nyangka justru kalau dulu itu untuk yang penderita penyakitnya itu autis gitu. Saya pikir yang Down syndrome atau apa kan yang lebih inilah lebih mudah ditangani. Tapi dengan prestasi itu saya bilang mungkin karena Mama udah tahu nih Dwi senangannya tuh kan pakai tangan gitu ya. Jadi mengarahkan kan biasanya gini-gini tau, iya, kita arahkan jadi kan kita alihkan gadget pun buat Mama itu jadi haram, barang haram satu keluarga nggak boleh mencontohkan satu haram kita gadget. Nanti kenapa? Kecuali kalau misalkan ada event atau apa kegiatan itu gimana untuk menghubungi. Tetap bapak itu mengalihkan gini, kalau barang haram kasarnya kok seperti kasar ya? Kasar gitu. Bapak gini bahasanya, kalau sampai pegang HP, kita putus silaturahmi. Betul kan? Kalau sering pegang HP, kita putus silaturahmi. Karena kita nggak ngobrol langsung. Terus ada juga itu petua bapak itu yang kita jalani. Nah, itu kita ngobrol itu setelah sholat maghrib biasanya. Kalau ada yang sudah ngaji, kan kalau isya kan harus tabarok itu ya, wajib tabarok. Jadi habis maghrib ngaji, ngobrol nunggu gitu. Kan kita tabarok, setelah itu boleh pegang HP. Itu gini, kalau kita pegang HP, kita putus silaturahmi. Bukan putus, lama-kelamaan kita bisa putus silaturahmi. Bahkan sekeluarga pun kita nggak kenal. Bahkan mau nggak, ngajarin si kakak sama si Dwi, makan Dwi itu sampai ngikut punya teman tunarungu. Punya jadi anak tunarungu itu capek loh. Dia ingin bersuara, dia ingin mendengar. Kenapa sama dikasih? Harus bersyukur lagi. Kenapa kita kasih rahmat Allah masih bisa mendengar, bisa berucap, nggak kita manfaatkan. Di dunia ini pendek. Eman gitu. Luar biasa. Kalau Bapak bisa di sini ngobrol-ngobrol bareng kita ya Maya. Banyak banget luar biasa pelajaran. Dan itu sering saya minta tolong kepada ibu-ibu bapak di luar sana. Hati-hati mengucap doa. Kadang-kadang gini toh, anakku nggak bisa. Jangan, anakku belum bisa. Jangan langsung judge ya. Kalau nggak bisa berarti ya stop. Itu doa. Sudah tidak bisa. Nggak bisa. Kalau anakku belum bisa. Akan bisa. Bisa. Itu bisa menguatkan kita. Yakin kun fayakun anak kita bisa. Kan sering ibu-ibu yang cerita ke saya, telepon, sering langsung saya tegur itu kalau mengucapkan anakku nggak bisa loh Bu, itu doa. Kalau anak kita dengar itu loh Bu, sakit Bu, saya pun digituin sakit Bu. Ibu itu bilang apa Bu, ulangi Bu kata-kata ibu, anak saya nggak bisa Bu, dirubah ya Bu, anak saya belum bisa, anak saya belum bisa. Yakin bisa. Dan kita lahir itu karena Allah. Betul. Ayo kita iman kita kodok dan kodar kita itu kita jalanin. Kodok kodar udah, yang lainnya bonus. Kita nggak ngos. Kita itu nyaman sampai sekarang itu. Kita itu kemarin tuh kan waktu casting tuh puasa ya. Bu Zanita pas hari puasa di puasa. Kok kita sampai di sini? Udah kita ngikuti keinginan Dwi. Kita sampai sekarang itu kadang-kadang nggak nyangka, kadang-kadang kita itu duduk di ruang tamu kita takut kan banyak piala satu lemah itu, kadang-kadang kok sampai setitik ini enggak sama sekali bisa tadi ada pikiran positif ya Maya. Kalau difitnah, alhamdulillah anak saya jalannya, anak saya sukses. Alhamdulillah jalan anak saya sukses. Alhamdulillah
dosa anak saya dikurangi. Benar, gitu. benar. Enggak Ucapan-ucapan nggak baik yang sakit memang, tapi kalau kita langsung dan ngerespon, mengontrol diri kita dengan ucapan itu, insya Allah ringan. Bener banget sih. Insya Allah ringan sekali. Nah kalau mama nih tadi kan juga sempet ada ibu-ibu yang mungkin yang sama kayak mama cerita atau apa, mama beli nasihat. Sekarang mungkin bisa sharing ke teman-teman di luar sana untuk apa yang bisa mama menguatkan gitu, yang bisa mama pesan buat teman-teman di sana yang mungkin punya anak-anak yang istimewa kayak Dwi. Kalau ibu pesan saya untuk ibu-ibu yang punya anak disabilitas gitu, bersyukur, yakin Allah di balik ujian ini kita jalani dengan ikhlas, insya Allah ada keberkahan. Setelah itu ada keberkahan dan kita tidak menyadari. Kun fayat, yakin Allah udah memberikan ketetapan kun fayakun, itu yang menjadi kun fayakun. Kalau Allah menetapkan terjadi ya terjadi, tapi kita jangan berangan-angan kapan ya ada kun fayakun. Jangan, kita jalani aja. Yakin aja dulu. Yakin dan yakin bersyukur. Jangan bersyukur, insya Allah ada keberkahan. Tapi kapan kita nggak tahu. Allah memberikan keberkahan seperti apa ya? Apa itu? Apa ya? Kita itu tiba-tiba nggak menyadari gitu loh. Tiba-tiba ada keberkahan kun fayakun gitu. Maksudnya gimana ya sebenarnya? Tiba-tiba berkah itu datang dengan sendirinya. Bener. Tanpa kita sadari. Jadi nggak usah kayak mentarget sesuatu dan lain-lain, malah itu mengklarifikasi bahwa apa yang prestasi yang Dwi capai ini bukan karena mama pingin mendorong atau mengeksploitasi seperti itu, tapi justru itu jalan yang pingin Dwi lakukan. Ya, Dwi ingin apa? Gitu kan, salah satunya gini. Dwi kan dulu seneng bermusik, mama ikutin, terus kok Dwi nyaman, terus saya konsultasi ke Bapak Ibu, Pak, Bu, Dwi nyaman dengan keadaan seperti ini, saya harus bagaimana untuk memfasilitasi Dwi untuk membimbing Dwi ke depannya. Bu, tolong Bu dibelikan keyboard, terus saya belikan. Kok lebih nyaman lagi, saya konsultasi juga ke, nggak usah yang psikolog dulu, itu yang agar kita nggak ketemu jawaban, kita ke sekitarnya aja, ke yang langsung ngaji, ke bapak kepala sekolah, ibu guru sekolah, Bu fasilitasi, belikan mic Bu, biar suaranya keluar gitu, tak belikan, gitu-gitu. Tapi ya semampu kita, nggak yang belikan fasilitas yang terlalu banyak yang muluk-muluk ya Mama ya. Pokoknya semampu intinya kita, semampu teman-teman, terus juga yang penting itu dijalanin, disyukuri ya, bersyukur dan bersyukur. Luar biasa sekali, luar biasa ya pemirsa Paga TV. Hari ini banyak banget pelajaran yang bisa kita tangkap dan bisa diterapkan untuk semuanya. Mudah-mudahan mama dan keluarga diberikan kekuatan tadi, terus insya Allah keberkahan itu akan terus melimpahi mama dan keluarga, terus Dwi juga diberikan kesehatan, prestasinya makin cemerlang, makin sukses. Amin ya Dwi ya, sukses terus ya. Terima kasih sudah berbagi di sini dan mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat juga buat semuanya di sini. Nanti the next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, mungkin bisa ketemu lagi. Dan terima kasih juga pemirsa Paga TV yang selalu setia nonton di Paga TV. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dan jangan lupa nonton akun subscribe akun di Transpictures. Oh, tuh apa? Transpictures. Nah, itu jangan lupa nanti biar tahu update untuk filmnya Dwi yang akan tayang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih. Makasih banyak, Mas.